Dari sekian banyak nama pemain grade A yang dirumorkan, mungkin nama Kevin Dix dan Ole Roumanie adalah yang paling sering dibicarakan. Pasalnya kedua pemain tersebut dianggap benar-benar memenuhi segala kriteria yang dibutuhkan oleh timnas saat ini. Kevin Dix di usianya yang kini memasuki 27 tahun dianggap sebagai back yang telah berpengalaman main di level tertinggi seperti Liga Champions. Lalu Ole Roumanie dinilai sebagai penyerang ideal bagi lini depan timnas karena ia punya skill dan positioning yang bagus. Nah, baru-baru ini muncul lagi sebuah video yang memperlihatkan kalau Kevin ini beneran udah makin dekat sama Indonesia. Sedangkan Ole Roumanie disinyalir juga akan menyusul. Atas dasar itulah PSSI kembali buka suara terkait hal ini. Sedangkan di satu sisi, media Vietnam yang kemarin ngajakin Kevin Dix kayaknya beneran dibuat tambah jengkel dengan berita ini. Meskipun sekarang lini belakang timnas udah banyak dihuni pemain keturunan, akan tetapi itu tidak menjadikan PSSI sepenuhnya puas. Sebab bagaimanapun, untuk bersaing di round 3, emang dibutuhkan pemain dengan jam terbang tinggi. Dan sebagus-bagusnya JSS, tentu saja ia dianggap masih kalah dengan Kevin Dix dari sisi jam terbang. Yap, JSS memang berpeluang menapaki karir di Serie A, akan tetapi Kevin Dix udah punya pengalaman bertarung di Liga Champions. Namun apapun itu, Kevin sendiri nantinya jika bergabung, kayaknya akan ditempatkan di pos bek kanan untuk bersaing dengan Sandy Walsh ataupun Asnawi. Karena di Copenhagen sendiri ia juga sering bermain di posisi itu. Lebih lanjut, perihal peluang Kevin bergabung dengan timnas Indonesia kayaknya tipis-tipis mulai kelihatan progresnya. Yap, dalam sebuah video yang diunggah oleh FC Copenhagen memperlihatkan Kevin beradu challenge dengan salah satu rekan setimnya. Dan di akhir video terdengar jelas jika Kevin menyebut nama Indonesia, di mana pada akhirnya oleh netizen disebut sebagai pesan tersirat agar PSSI segera melakukan proses resmi menaturalisasi Kevin. Actually, this one's good. Yeah, I love it. This is penalty from Indonesia, okay? Ya, melihat gimana proses Kevin, banyak pihak juga yang berasumsi kalau selain Kevin, Ole Roumanie pun juga dikabarkan akan segera menyusul. Memang di musim 2023-2024, ia hanya mencetak 1 gol di Eredivisie dan jarang tampil lantaran cedera. Akan tetapi di musim depan, dengan kondisi yang jauh lebih fit, Ole Roumanie diperkirakan akan segera bisa menemukan lagi sentuhan terbaiknya seperti sebelumnya. Dan melihat dari segala atribut yang ada dalam dirinya, ya wajar aja jika publik tanah air menyebut jika Ole Roumanie adalah penyerang paling ideal untuk lini serang Garuda. Ia cepat, skillful, pandai membuka ruang, mobile, serta lihai dalam mencari posisi pencetak gol. Itulah yang sejauh ini belum dimiliki dari sekian nomor 9 yang dicoba oleh Sinteyong. Sementara itu menurut PSSI terkait Kevin dan Ole Roumanie, Pak Arya Sinulinga menegaskan kalau sejauh ini proses keduanya masih sebatas informal alias pembicaraan personal. Dan itu juga yang kemarin dikatakan Pak Menpora. Namun melihat waktu yang terus berjalan, kemungkinan besar PSSI akan segera mempercepat proses ini menjadi sebuah proses resmi. Yang mana artinya itu akan berkaitan dengan kelengkapan berkas sampai sumpah WNI. Sesuatu yang pada akhirnya juga membuat media-media di Vietnam keki setengah mati.
Karena bagaimanapun, bila dua pemain itu saja bisa masuk ditambah Martin Paes, kekuatan Indonesia sendiri dinilai udah 2 kali lipat jauh lebih kuat dari yang mereka hadapi, di mana 3 kali beruntun tim sejuta Nguyen tersebut harus kalah. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kita tunggu saja gimana proses kedua pemain tersebut bisa segera diresmikan. Karena nggak munafik sih, kalau kita memang butuh kehadiran para pemain grade A untuk membuat level tim ini jadi meningkat. Ingat, lawan di round 3 itu jauh lebih berat. Apalagi tim-tim tier 1 macam Jepang, Korea, ataupun Iran yang suka tak suka levelnya masih 2 tingkat di atas Indonesia. Maka dari itu, untuk sedikit memperkecil gap dengan negara-negara tadi, termasuk juga tim macam Australia, Arab Saudi, Qatar, sampai Irak. Ya, penambahan skuad tetap harus dilakukan. Karena jujur, jika hanya mengandalkan kedalaman skuad yang sekarang banyak diisi pemain dari Liga 1, walah maaf-maaf aja, levelnya belum ke situ. Karena dari Liga 1, yang mungkin levelnya bisa mengikuti para pemain dari Eropa itu ya Rizky Ridho dan Yaakob Sayuri. Perihal kiper, jika Martin Paes datang pun, Hernando selain punya saingan, ia juga bisa sekalian belajar banyak darinya, sehingga cita-citanya untuk bisa bermain di luar negeri pun mudah-mudahan tercapai. Intinya, semua yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Semoga beruntung di round 3 nanti. Minimal gak jadi bulan-bulanan seperti Thailand dan Vietnam di 2 edisi sebelumnya itu udah merupakan hal yang positif. Jadi nikmatin aja setiap pertandingan demi pertandingan, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.